Mertua saya membuang seluruh barang peninggalan ayah saya ke halaman seperti sampah. Dia berkata, semua itu tidak berguna lagi. Saya hanya tersenyum tipis, sebab dia tidak tahu. Rumah mewah yang sedang dia rampas itu bukan milik suami saya. Dan dalam 48 jam, dia akan diusir dari sana tanpa sepeser pun. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat di mana setiap kisah ketidakadilan selalu menemukan akhir yang setimpal. Hari ini saya akan membawa Anda pada sebuah cerita yang mungkin akan membuat dada Anda sesak di awal. Namun percayalah, akhirnya akan terasa sangat memuaskan. Jika Anda menyukai kisah keadilan seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan. Tulis nama dan kota Anda di kolom komentar, agar saya tahu siapa saja yang menemani sampai akhir. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Wijaya, 38 tahun. Saya bekerja sebagai ketua sebuah yayasan sosial, sekaligus direktur utama di perusahaan keluarga di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah hampir 4 tahun saya menjalani pernikahan yang jujur saja lebih terasa seperti perjanjian daripada cinta. Tapi saya orang yang tahu betul harga dari sebuah harga diri. Pesawat yang saya tumpangi mendarat mulus sore itu. 2 minggu saya meninggalkan Jakarta untuk sebuah negosiasi besar di Singapura. 2 minggu yang melelahkan. Namun di sepanjang perjalanan pulang, saya membayangkan satu hal yang sederhana. Rumah. Bukan sekedar bangunan megah bergaya Eropa klasik di kawasan Menteng itu. Tetapi rumah yang dibangun ayah saya dengan seluruh keringatnya. Rumah yang menyimpan setiap kenangan masa kecil saya. Setiap lukisan, setiap jam antik, setiap kursi kayu jati tua yang pernah ayah duduki sambil membacakan saya cerita. Ayah meninggal 3 tahun lalu. Sejak itu, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang membuat saya merasa beliau masih ada. Di dalam mobil yang menjemput, saya menyandarkan kepala. Saya membayangkan sapaan suami saya, Reza. Walau saya tahu betul, Reza menikahi saya karena status dan warisan, bukan karena cinta. Saya tetap berharap, setidaknya dia bisa menghormati satu hal yang paling berharga bagi saya, rumah peninggalan ayah. Mobil itu memasuki kompleks. Jantung saya mulai berdebar tanpa alasan yang jelas. Gerbang besi tinggi yang biasanya tertutup rapat, kini terbuka lebar. Ada beberapa mobil asing terparkir sembarangan di halaman. Mobil yang tidak saya kenal. Ketika mobil berhenti di depan teras, saya tertegun. Pemandangan di hadapan saya seperti tamparan dingin di tengah dada. Rumah itu ramai, sangat ramai. Musik berdentum keras dari dalam. Beberapa pekerja mondar-mandir membawa kaleng cat dan peralatan konstruksi. Sebagian besar perabotan ruang tamu. Koleksi antik kesayangan ayah sudah tidak ada di tempatnya. Dinding marmer yang elegan kini dilapisi cat warna mencolok yang norak. Saya turun dari mobil dengan kaki yang terasa berat. Lalu saya melihatnya di halaman samping, di atas rumput yang basah karena gerimis sore. Tergeletak begitu saja seluruh barang peninggalan ayah saya. Lukisan kesukaan ayah tergores. Jam antik berusia puluhan tahun, terbaring miring. Buku-buku tua, kotak kenangan. Foto-foto keluarga dalam bingkai kayu. Semuanya teronggok seperti tumpukan sampah yang menunggu diangkut. Napas saya tercekat. Tangan saya mengepal, tapi saya tidak menangis. Saya sudah lama belajar bahwa air mata adalah kemewahan yang tidak boleh saya tunjukkan di depan orang yang salah. Dari dalam rumah, seorang perempuan keluar dengan langkah angkuh. Ibu mertua saya, Bu Sukma, 60 tahun, dengan dagu yang selalu terangkat, seolah dunia berutang hormat padanya. Di belakangnya, menyusul adik ipar saya, Dinda, 30 tahun, dengan senyum yang selalu menyimpan sesuatu. Oh, kamu sudah pulang, Anindya, kata Bu Sukma datar. Tidak ada sapaan, tidak ada kehangatan, hanya nada seseorang yang merasa rumah ini sudah menjadi miliknya. Saya menunjuk tumpukan barang di halaman. Suara saya tetap tenang. Apa ini, Bu? Bu Sukma melirik sekilas, lalu mengibaskan tangannya. Itu. Barang-barang tua tak berguna, sudah usang.
bikin rumah terlihat kuno dan suram. Kami putuskan untuk dibersihkan saja. Rumah ini perlu suasana baru. Dinda menimpali sambil tertawa kecil. Iya, Mbak. Masa rumah semewah ini diisi barang rongsokan begitu? Mas Reza juga setuju kok. Mas Reza juga setuju. 3 kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Saya menoleh ke arah pintu. Reza berdiri di sana, bersandar di kusen, dengan gelas anggur di tangan. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menunduk, menghindari tatapan saya. Diamnya adalah jawaban yang paling jelas. Saya berdiri di tengah halaman itu cukup lama, memandangi puing-puing kenangan ayah saya yang basah oleh gerimis. Lalu, saya mengangkat wajah. Saya menatap Bu Sukma lurus-lurus. Begitu, ya, kata saya pelan. Kalau begitu, saya juga akan membersihkan apa-apa yang tidak berguna bagi saya. Mereka tidak mengerti maksud saya. Bu Sukma hanya mendengus. Menganggap itu rengekan perempuan manja. Dinda memutar bola matanya. Reza menatap saya sebentar, lalu kembali menunduk. Mereka tidak tahu. Malam itu adalah malam terakhir mereka tertawa di rumah yang bukan milik mereka. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ayah saya, Pak Wijaya, adalah seorang pengusaha yang membangun segalanya dari nol. Beliau bukan hanya kaya, beliau adalah orang yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan. Sebelum meninggal, ayah berpesan satu hal kepada saya. Anindya, harta bisa hilang, tapi harga diri dan nama baik sekali hilang, sulit untuk kembali. Jaga keduanya. Ayah juga lah yang dengan penuh pertimbangan menyusun seluruh hartanya, bukan hanya sebagai warisan pribadi. Sebagian besar aset, termasuk rumah megah di Menteng itu, beliau letakkan di bawah naungan Yayasan Wijaya Sejahtera, sebuah yayasan sosial yang beliau dirikan. Saya ditunjuk sebagai ketua yayasan sekaligus pengelola tunggal aset itu. Secara hukum, rumah itu adalah milik yayasan, bukan milik saya pribadi, dan jelas bukan milik suami saya. Tapi tidak ada yang tahu rincian ini. Tidak, Reza. Tidak, Bu Sukma. Tidak, Dinda. Bagi mereka, rumah megah itu hanyalah harta yang otomatis menjadi milik suami begitu kami menikah. Sebuah salah paham yang bangkrut kelak akan menjadi jurang bagi mereka sendiri. Pernikahan saya dengan Reza dimulai dengan harapan yang wajar. Reza tampan, sopan, dari keluarga yang katanya terhormat. Tapi sejak ayah meninggal, sesuatu berubah. Reza menjadi semakin sering pulang malam. Bu Sukma, yang awalnya tinggal di kampung halaman di Jawa Tengah, mulai sering datang dan akhirnya menetap di rumah kami tanpa pernah bertanya. Pelan-pelan, rumah peninggalan ayah berubah suasananya. Bu Sukma mengatur segalanya, seolah dialah nyonya rumah. Dinda ikut tinggal, datang dan pergi sesuka hati. Saya, yang sibuk mengurus yayasan dan perusahaan, memilih mengalah demi ketenangan. Saya pikir selama mereka menghormati kenangan ayah, saya bisa bersabar. Saya keliru. Kesabaran saya mereka baca sebagai kelemahan. Malam itu, setelah semua orang tertidur, saya turun diam-diam ke halaman. Saya memunguti satu persatu barang ayah yang masih bisa diselamatkan. Saya membersihkan lukisan yang tergores. Saya mengelap jam antik yang basah. Saya memungut foto keluarga dari dalam genangan air. Di salah satu bingkai, ada foto ayah sedang menggendong saya kecil di teras rumah ini. Air mata saya akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena marah yang dingin, yang justru membuat kepala saya jernih. Saya membawa barang-barang itu ke kamar saya, satu demi satu, sampai dini hari. Lalu, saya duduk di tepi tempat tidur, dan saya mulai berpikir, bukan dengan emosi, tapi dengan perhitungan. Esok paginya, saya bangun lebih awal. Saya berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menyapa Bu Sukma di meja makan dengan tenang. Saya ingin melihat sejauh mana mereka berani melangkah. Ternyata, sangat jauh. Di meja makan, Bu Sukma sedang menunjukkan sebuah katalog interior mewah kepada Dinda. Nah, dinding ruang tamu kita ganti jadi warna emas. Lalu lampu kristal besar di tengah. Pokoknya, harus terlihat seperti rumah orang sukses, bukan museum tua. Dinda mengangguk antusias. Setuju, Bu. Oh iya,
Kursi jati tua di gudang itu gimana? Sayang kalau dibuang. Mending dijual aja. Lumayan kan buat tambahan dana renovasi? Saya menahan napas. Kursi jati tua itu adalah kursi favorit ayah. Tempat beliau duduk setiap pagi sambil minum kopi. Reza, yang duduk di ujung meja, hanya membaca koran tanpa berkomentar. Saya menatapnya. Mas Reza, apa kamu setuju kursi ayah dijual? Reza menurunkan korannya sebentar. Dia tidak menatap mata saya. Anindya, sudahlah. Itu cuma kursi tua. Ibu cuma ingin rumah ini lebih layak. Jangan dibesar-besarkan. Jangan dibesar-besarkan. Itulah momen di mana harapan terakhir saya pada Reza padam sepenuhnya. Saya meletakkan cangkir saya pelan-pelan. Baik, kata saya. Hanya itu. Hari-hari berikutnya, renovasi berjalan semakin liar. Tukang berdatangan tanpa henti. Tembok dijebol. Marmer klasik dikupas. Semuanya diganti dengan gaya mencolok yang tidak punya jiwa. Setiap pukulan palu di rumah itu terasa seperti pukulan di dada saya. Tapi saya diam. Saya mencatat. Saya mengamati. Saya melihat Bu Sukma memesan furnitur mahal atas nama Reza. Saya melihat Dinda memamerkan rencana renovasi di media sosial. Seolah rumah itu adalah pencapaian keluarga mereka. Saya melihat mereka mengundang teman-teman untuk pesta kecil di rumah yang masih berantakan. Sambil tertawa dan menyebut saya menantu yang terlalu kaku. Mereka pikir saya menyerah. Mereka pikir saya hanya perempuan manja yang akan mengambek lalu kembali patuh. Mereka tidak tahu. Setiap hari, saya pergi ke kantor lebih awal. Bukan untuk bekerja seperti biasa, tapi untuk menyiapkan sesuatu. Puncak dari semua kelancangan itu datang beberapa hari kemudian. Suatu sore, Bu Sukma memanggil saya ke ruang tamu dengan nada yang dibuat-buat manis. Di meja, sudah tersedia teh dan kue. Reza duduk di sampingnya, gelisah. Dinda berdiri di belakang, dengan map di tangan. Anindya, duduklah, kata Bu Sukma. Ibu mau bicara baik-baik. Sebagai keluarga, saya duduk dengan tenang. Silakan. Bu Sukma menggeser map itu ke hadapan saya. Begini. Demi kebaikan bersama, demi kemudahan urusan keluarga, sebaiknya pengelolaan rumah dan beberapa aset dialihkan saja atas nama Reza sebagai suamimu, supaya kalau ada apa-apa denganmu, semua jelas. Ini hanya formalitas. Tinggal kamu tanda tangan di sini. Saya membuka map itu. Isinya adalah surat pengalihan kuasa pengelolaan aset. Mereka ingin saya menyerahkan kendali atas rumah dan sebagian aset yayasan dengan dalih kemudahan keluarga. Rupanya, mereka sudah curiga bahwa kepemilikan rumah ini tidak sesederhana yang mereka kira. Dan mereka mencoba mengamankannya melalui tanda tangan saya. Untuk sesaat, saya hampir tertawa. Bukan karena lucu, tetapi karena keberanian mereka begitu telanjang. Tapi saya menahan diri. Saya menutup map itu pelan-pelan. Saya perlu membaca ini dengan teliti dulu. Bu, kata saya, tenang. Ini dokumen penting. Saya tidak biasa menandatangani sesuatu tanpa memahaminya. Beri saya beberapa hari. Wajah Bu Sukma sedikit mengeras, tapi dia memaksakan senyum. Tentu. Tapi jangan terlalu lama, ya. Saya membawa map itu ke kamar. Bagi mereka, itu adalah harapan bahwa saya akan menyerah. Bagi saya, itu adalah bukti emas. Bukti tertulis bahwa mereka secara sadar berusaha merebut aset yayasan dengan cara menipu pengelolanya. Saya memfotokopi seluruh surat itu, lalu menyimpannya bersama dokumen lain. Esoknya, ketegangan memuncak lagi. Saat saya pulang, saya mendapati pintu ruang kerja ayah saya. Satu-satunya ruangan yang saya minta agar tidak disentuh telah dijebol. Para tukang sedang mengeluarkan rak buku ayah, hendak mengubah ruangan itu menjadi ruang rias Bu Sukma. Untuk pertama kalinya sejak pulang, saya tidak bisa menahan suara saya. Hentikan, kata saya tegas. Para tukang berhenti, kebingungan. Bu Sukma keluar dari kamar dengan wajah masam. Ada apa lagi, Anindya? Ruangan ini cuma gudang penuh buku tua. Lebih berguna jadi ruang rias. Ini ruang kerja ayah saya, kata saya. Menahan getaran
di suara saya. Satu-satunya yang saya minta untuk tidak disentuh. Ayahmu sudah tiada. Anindya, balas Bu Sukma dingin. Yang hidup ini yang butuh ruangan. Jangan terlalu sentimental. Kalimat itu menjadi batu terakhir di atas timbunan. Tapi alih-alih meledak, saya justru menjadi sangat tenang. Tenang, yang berbahaya. Saya menatap Bu Sukma. Lalu, para tukang. Hari ini, pekerjaan di ruangan ini berhenti, kata saya. Soal yang lain. Terserah. Saya tidak akan mengganggu ibu lagi. Bu Sukma menatap saya curiga. Terkejut, karena saya mengalah begitu cepat. Tapi dia tidak tahu. Di kepala saya, semua keputusan sudah final. Malam itu jugalah saya memutuskan untuk menemui Mbak Sisil keesokan harinya. Suatu sore, saya menemui sahabat sekaligus tangan kanan saya, Mbak Sisil, di sebuah kafe yang jauh dari rumah. Sisil sudah menjadi orang kepercayaan saya sejak masih di bangku kuliah. Anindya, kamu yakin? Tanya Sisil setelah saya menceritakan semuanya. Ini suamimu, ini ibu mertuamu. Saya menatap cangkir kopi saya. Sisil, mereka membuang barang ayah saya seperti sampah. Mereka menjual kursi tempat ayah dulu duduk. Dan suami saya menonton semua itu sambil berkata, jangan dibesar-besarkan. Saya mengangkat wajah. Bukan saya yang memulai perang ini, tapi saya yang akan mengakhirinya. Sisil terdiam beberapa saat. Lalu, dia mengangguk. Baik. Apa yang kamu butuhkan? Saya butuh Pak Jaya. Pak Jaya adalah pengacara senior yayasan. Seorang notaris dan ahli hukum aset yang reputasinya tidak diragukan di kalangan elit Jakarta. Beliau juga sahabat lama mendiang ayah saya. Keesokan harinya, saya menemuinya di kantornya yang tenang. Saya menjelaskan situasinya. Pak Jaya mendengarkan dengan saksama, lalu membuka sebuah map tebal berisi seluruh dokumen warisan ayah. Anindya, kata Pak Jaya pelan, kamu tahu posisi hukummu sangat kuat, kan? Rumah di Menteng itu bukan harta Gonogini, bukan pula milik pribadimu. Rumah itu adalah aset terdaftar atas nama Yayasan Wijaya Sejahtera, dan kamu adalah ketua sekaligus pengelola tunggalnya. Suamimu, ibu mertuamu, adik iparmu. Secara hukum, bukan siapa-siapa di rumah itu. Mereka hanya penghuni yang menumpang atas izinmu. Saya menatap dokumen-dokumen itu. Hitam di atas putih. Semuanya jelas, ayah, bahkan setelah tiada, masih melindungi saya melalui setiap pasal yang beliau susun dengan hati-hati. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pakistan, tanya saya. Pak Jaya melepas kacamatanya. Sebagai pengelola aset yayasan, kamu berhak mencabut izin tinggal mereka kapan saja. Kita bisa mengeluarkan surat somasi pengosongan rumah secara resmi. Lebih dari itu, karena renovasi liar tanpa izin pengelola berpotensi merusak aset yayasan. Kita punya dasar untuk membekukan rekening operasional yang selama ini mereka pakai atas nama yayasan dan perusahaan, atas dasar audit internal. Setiap kalimat Pak Jaya seperti anak tangga yang membawa saya kembali naik ke tahta yang sempat saya biarkan mereka rebut. Lakukan. Pakistan, kata saya. Tapi saya ingin semuanya rapi. Saya tidak ingin ada celah sekecil apapun. Dan saya ingin satu hal lagi. Apa itu? Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya menunjukkan foto-foto yang saya ambil malam pertama saya pulang. Foto tumpukan barang ayah yang basah di halaman, berdampingan dengan foto Bu Sukma dan Dinda yang tertawa di depan renovasi mereka. Bukti yang sudah saya simpan dengan tenang sejak awal. Saya ingin orang-orang tahu siapa mereka sebenarnya, kata saya. Tanpa menyebut nama, tanpa fitnah. Hanya kebenaran. Sebelum semua langkah hukum itu berjalan, ada banyak hal yang harus saya kumpulkan diam-diam. Bukti tidak datang begitu saja. Saya harus sabar. Dan saya harus cerdik. Selama beberapa hari, saya berpura-pura kalah. Saya membiarkan Bu Sukma memerintah saya, seolah saya hanyalah penghuni tambahan di rumah saya sendiri. Saya menuruti permintaannya membeli ini dan itu. Saya bahkan tersenyum saat dia menyuruh saya membersihkan ruangan yang dulu menjadi kamar kerja ayah saya. Ruangan yang kini ingin dia jadikan ruang rias pribadinya. Saat membersihkan ruangan ayah itulah, saya menemukan sesuatu. Di dalam laci meja kerja ayah,
yang belum sempat mereka bongkar. Tersimpan sebuah map tua. Di dalamnya ada salinan dokumen yayasan, lengkap dengan catatan tulisan tangan ayah. Beliau ternyata sudah mengantisipasi kemungkinan ini sejak lama. Di pinggir salah satu halaman, ayah menulis dengan tinta yang sudah memudar. Untuk Anindya, jika suatu hari ada yang mencoba merebut apa yang kubangun. Ingat, hukum berpihak pada yang menjaga, bukan yang merampas. Saya menggenggam catatan itu lama sekali. Rasanya seperti ayah sedang berbicara langsung kepada saya dari masa lalu. Sejak saat itu, ketakutan kecil yang sempat saya rasakan lenyap sepenuhnya, digantikan oleh tekad yang dingin dan jernih. Beberapa hari kemudian, saya mendapati kelakuan mereka semakin di luar batas. Suatu pagi, saya melihat dua orang asing datang ke rumah. Mereka adalah pedagang barang antik. Dinda mengundang mereka untuk menaksir harga perabotan lama ayah saya yang tersisa di gudang. Saya bersembunyi di balik tangga dan mendengar percakapan mereka. Yang ini lumayan tua, bisa laku puluhan juta, kata pedagang itu. Dinda terkikik. Bagus. Jual semua. Mumpung si Anindya lagi sibuk, dia tidak akan sadar. Darah saya mendidih, tapi saya menahan diri. Saya mengeluarkan ponsel saya dan diam-diam merekam percakapan itu. Setiap kata, setiap niat jahat mereka kini terekam dengan jelas. Bukti demi bukti. Mereka sendiri yang menyerahkannya ke tangan saya. Malam harinya, Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah ikut ayah saya sejak lama, mendatangi kamar saya dengan ragu-ragu. Bu Anindya, bisiknya. Saya tidak tahan lagi. Mereka tadi siang menjual jam dinding kesayangan almarhum Bapak yang sering Bapak bersihkan sendiri itu. Bu, hati saya seperti ditusuk. Tapi yang lebih penting, Mbak Asih menyerahkan sesuatu kepada saya. Sebuah catatan kecil, daftar barang-barang yang sudah dan akan mereka jual, lengkap dengan nama pembelinya yang dia salin diam-diam. Saya simpan ini. Bu, kata Mbak Asih. Kalau ibu butuh, saya menggenggam tangan perempuan tua itu. Terima kasih, Mbak. Kamu tidak tahu betapa berartinya ini. Berbekal catatan Mbak Asih. Esoknya, saya diam-diam menemui beberapa pembeli itu satu persatu. Saya menebus kembali jam dinding ayah, beberapa lukisan. Dan yang paling penting, kursi jati tua kesayangan beliau sebelum sempat berpindah tangan lebih jauh. Saya membayar lebih dari harga jualnya dan saya menyimpan semua kwitansi. Itu pun menjadi bukti betapa rendahnya mereka menjual kenangan demi uang renovasi. Sementara itu, saya juga mulai menyusun jejak keuangan mereka. Dengan bantuan tim audit internal perusahaan, saya menelusuri kemana saja dana yang Bu Sukma dan Reza gunakan untuk renovasi. Hasilnya mengejutkan, sekaligus menguntungkan saya. Sebagian besar dana itu mereka tarik dari rekening operasional yang sebenarnya merupakan kas yayasan dan perusahaan. Mereka pikir, karena Reza adalah suami saya, dia berhak menggunakan uang itu. Mereka tidak tahu, setiap rupiah yang mereka tarik tanpa izin pengelola justru menjadi tali yang melilit leher mereka sendiri. Saya mencatat semuanya, jumlahnya, tanggalnya. Untuk apa digunakan? Hitam di atas putih. Saya membangun kasus saya sebatu demi sebatu. Sementara mereka asik menikmati istana pasir mereka. Pada saat yang sama, tingkah mereka di rumah semakin parah. Bu Sukma kini benar-benar bertingkah seperti nyonya besar. Suatu malam, dia mengadakan jamuan makan dan mengundang teman-temannya tanpa memberitahu saya sama sekali. Saat saya pulang larut dari kantor, saya mendapati rumah penuh orang asing yang tertawa-tawa dengan perabotan baru yang norak memenuhi ruang tamu ayah. Salah seorang tamu, seorang nyonya berpakaian mewah, menghampiri saya. Oh, kamu menantunya, ya? Yang katanya cuma numpang tinggal di sini. Katanya dengan nada merendahkan. Untung ada Bu Sukma yang merapikan rumah suram ini, ya. Tadinya kayak rumah hantu. Saya hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Tapi di dalam hati, saya mencatat nama nyonya itu juga. Sebab kelak, dia dan teman-temannya inilah yang akan menjadi saksi kejatuhan keluarga ini di lingkaran sosial yang sama. Reza, malam itu, sempat menarik saya ke samping. Untuk sesaat,
Saya melihat sisa rasa bersalah di matanya. Anindya, katanya pelan. Maaf soal jamuan ini. Ibu memang suka berlebihan. Tapi tolong, demi aku. Sabar. Sedikit lagi, ya. Saya menatapnya. Dulu. Kalimat seperti itu mungkin masih bisa meluluhkan saya. Tapi tidak lagi. Mas, kata saya. Aku sudah sabar 3 tahun. Aku sabar saat kau menjauh. Aku sabar saat ibumu mengambil alih rumah ini. Aku sabar saat barang-barang ayahku dibuang. Kesabaran juga punya batas. Mas, Reza terdiam. Lalu kembali bergabung dengan tamu-tamu ibunya. Pilihannya. Sekali lagi, sudah jelas. Dan saya tidak akan menunggunya lagi malam itu. Saya kembali ke kamar dan membuka kembali seluruh dokumen yang sudah saya kumpulkan. Rekaman suara Dinda, catatan Mbak Asih, kwitansi penebusan barang, hasil audit aliran dana, foto-foto barang ayah di halaman, dan tentu saja dokumen kepemilikan yayasan beserta catatan tangan ayah. Semuanya sudah lengkap, semuanya sudah rapi. Saya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan palu. Malam itu, saya kembali ke rumah seperti biasa. Saya tetap memasang wajah lelah seorang menantu yang sudah menyerah. Saya melihat Bu Sukma sedang mengatur posisi lampu kristal baru di ruang tamu, sambil memerintah para tukang dengan suara melengking. Amindya, panggilnya tanpa menoleh. Besok ada tamu penting datang. Teman-teman arisan ibu, tolong kamu yang urus catering, ya. Anggap saja kamu masih punya guna di rumah ini. Dinda terkikik di sudut ruangan. Reza. Seperti biasa. Tidak ada di rumah. Saya hanya tersenyum. Tentu, Bu. Saya akan urus semuanya. Dan saya memang mengurus semuanya. Hanya saja, bukan catering yang saya siapkan. Keesokan paginya, sementara mereka sibuk bersolek menyambut tamu arisan, Mbak Sisil bekerja di tempat lain. Dengan hati-hati, dia menyebarkan foto-foto itu ke grup-grup sosialita elit Jakarta. Tanpa nama, hanya satu kalimat yang menyertainya. Lihatlah bagaimana sebuah keluarga membuang seluruh warisan mendiang orang tua seperti sampah demi merampas rumah yang bukan hak mereka. Pembalasan sedang dalam perjalanan. Saksikan. Siapa sebenarnya pemilik istana ini? Foto-foto itu menyebar cepat di kalangan elit Jakarta. Gosip berjalan lebih kencang daripada mobil sport. Dalam hitungan jam, semua orang membicarakannya. Belum ada yang tahu pasti siapa keluarga di foto itu, tapi benih kecurigaan sudah ditanam. Sementara itu, di kantor Pak Jaya, surat-surat resmi sudah selesai disusun. Surat somasi pengosongan rumah, surat notifikasi pembekuan aset operasional, surat pemberitahuan status kepemilikan yayasan. Semuanya lengkap dengan dasar hukum yang tidak bisa dibantah. Kop, surat resmi, dan tanda tangan Pak Jaya. Saya memutuskan satu hal. Saya tidak akan menyerahkan surat itu hari ini. Saya akan membiarkan mereka menikmati pesta arisan mereka 1 hari lagi. Saya ingin mereka berdiri di puncak rasa percaya diri palsu mereka. Tepat sebelum lantainya saya tarik. Sore itu, pesta arisan berlangsung meriah. Para tamu berdatangan. Bu Sukma memamerkan rumah yang sedang direnovasi, seolah itu istananya sendiri. Dinda berkeliling membanggakan rencana interior baru. Reza pulang lebih cepat untuk menemani tamu. Dengan senyum lebar yang jarang saya lihat. Saya berdiri di sudut, mengamati. Beberapa tamu melirik saya dengan tatapan aneh. Sebagian dari mereka ternyata sudah melihat foto yang tersebar. Mereka mulai berbisik-bisik. Bu Sukma terlalu sibuk berlaga untuk menyadarinya. Anindya, bisik salah seorang tamu. Seorang nyonya yang saya kenal baik. Apa benar foto itu? Rumah ini. Saya hanya tersenyum tipis. Sebentar lagi, Bu. Semuanya akan jelas dengan sendirinya. Malamnya, setelah tamu pulang, Bu Sukma menghampiri saya dengan wajah berkerut. Anindya, tadi ada beberapa tamu yang berbisik aneh, seolah ada gosip tentang keluarga kita. Kamu tahu sesuatu? Saya mengangkat bahu. Mungkin ibu salah dengar. Orang-orang kaya memang suka bergosip. Bu Sukma mendengus, tapi saya bisa melihat sedikit kegelisahan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Benih ketakutan itu sudah mulai tumbuh. Saya hanya perlu menunggu. Keesokan paginya, semuanya
dimulai. Pukul 9 pagi, seorang kurir dari kantor Pak Jaya datang ke rumah. Dia membawa sebuah amplop coklat besar dengan kop surat kantor hukum yang ternama. Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja dan diam-diam berpihak pada saya, menerima amplop itu dan menyerahkannya kepada Reza di meja makan. Saat itu, Bu Sukma, Reza, dan Dinda sedang menikmati sarapan di tengah ruangan yang masih berantakan oleh renovasi. Dinda sedang tertawa membaca sesuatu di ponselnya. "Lihat ini," kata Dinda sambil terkikik. Gosip menantu durhaka yang buang barang mertua makin viral. Lucu banget, ya. Untung bukan kita yang kena. Dia bahkan tidak sadar sedang menertawakan dirinya sendiri. Reza mengernyit menatap amplop di tangannya. Dari kantor hukum. Untuk apa? Bu Sukma menatap amplop itu dengan firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Buka saja, Reza. Reza membuka amplop itu. Tangannya mulai bergetar saat membaca baris demi baris. Wajahnya yang semula tenang berubah pucat pasi. Tidak mungkin, gumamnya. Ini surat perintah pengosongan rumah dan pembekuan rekening. Bu Sukma merebut surat itu. Dinda ikut membaca dari balik bahu ibunya. Mereka membacanya berulang kali, mencari celah, mencari kebohongan. Tapi kop surat resmi, materai, dan tanda tangan Pak Jaya, pengacara yang reputasinya mereka kenal, membuktikan bahwa surat itu nyata. Apa-apaan ini? Suara Bu Sukma bergetar. Pengosongan rumah. Ini rumah kita. Ini rumah anak saya. Saya memilih saat itu untuk muncul. Saya berjalan masuk ke ruang makan dengan tenang, mengenakan setelan kerja, dengan map dokumen di tangan. Bukan. Bu, kata saya. Suara saya datar, tanpa amarah. Rumah ini tidak pernah menjadi milik Reza, tidak pernah menjadi milik ibu. Rumah ini adalah aset terdaftar Yayasan Wijaya Sejahtera yang ayah saya dirikan, dan saya adalah pengelola tunggalnya. Ruangan itu seketika hening. 3 pasang mata menatap saya dengan ekspresi yang perlahan berubah dari marah menjadi tidak percaya, lalu menjadi ngeri. "Kamu bohong," kata Reza dengan suara serak. "Rumah ini warisan ayahmu. Begitu kita menikah, ini jadi harta bersama." Saya membuka map di tangan saya dan meletakkan satu dokumen di atas meja. Silakan baca sendiri. Mas, ini akta kepemilikan atas nama yayasan. Ditandatangani ayah saya 3 tahun sebelum beliau meninggal. Ini surat penunjukan saya sebagai ketua dan pengelola tunggal. Rumah ini tidak pernah masuk dalam harta Gonogini, karena bukan milik pribadi saya sejak awal. Ayah saya sudah memikirkan semuanya. Reza membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Bu Sukma menyambar lembar berikutnya. Wajah angkuh yang selama ini selalu terangkat, kini perlahan runtuh. Tapi kami sudah merenovasi, kata Bu Sukma terbata. Kami sudah keluar banyak uang. Justru itu masalahnya, Bu, kata saya. Ibu melakukan renovasi liar atas aset yayasan tanpa izin pengelola. Itu artinya, ibu merusak properti milik lembaga sosial. Dana yang ibu pakai diambil dari rekening operasional yayasan dan perusahaan, atas nama yang sebenarnya berada di bawah kewenangan saya. Itulah dasar mengapa rekening-rekening itu kini dibekukan, menunggu hasil audit. Dinda, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. "Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami akan lawan. Kami akan cari pengacara." Saya menatapnya tenang. "Silakan." Tapi pengacara yang menangani kasus ini adalah Pak Jaya. Dan begitu nama beliau disebut, saya rasa tidak akan ada pengacara lain di Jakarta yang mau ikut campur dalam sengketa aset yayasan. Apalagi setelah foto-foto kalian sudah tersebar kemana-mana. Wajah Dinda memucat. "Foto? Jadi itu kamu yang sebar. Saya hanya menyebarkan kebenaran," kata saya. Tanpa menyebut nama. "Kalian sendiri yang merasa terhina. Karena kalian tahu, itu memang perbuatan kalian." Saya meletakkan map terakhir di atas meja dan membukanya satu persatu di hadapan mereka. Rekaman suara Dinda yang sedang menjual barang ayah. Catatan barang-barang yang sudah mereka jual. Surat pengalihan kuasa yang mereka coba paksakan agar saya tanda tangani. Dan hasil audit aliran dana yayasan yang mereka pakai tanpa izin. Semua ini, kata saya, adalah
bukti. Saya tidak perlu mengarang apapun. Kalian sendiri yang menyediakan setiap lembarnya untuk saya. Jadi, kalau kalian ingin melawan di pengadilan, silahkan. Tapi pikirkan dulu, bukti mana yang kalian punya untuk melawan semua ini? Bu Sukma membuka mulut, hendak berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Dinda menatap rekaman di ponsel saya dengan wajah pucat. Reza hanya bisa menunduk, menyadari bahwa mereka sudah kalah, bahkan sebelum perang sebenarnya dimulai. Saya berbalik menuju pintu, lalu berhenti sejenak. Surat somasi memberi kalian waktu 48 jam untuk mengosongkan rumah ini. Saya sarankan kalian gunakan waktu itu dengan bijak. Lalu saya pergi, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam, di tengah rumah yang setengah hancur oleh ambisi mereka sendiri. 2 hari berikutnya adalah neraka bagi mereka. Dan saya dari kejauhan hanya mengamati. Rekening mereka dibekukan. Kartu-kartu mereka tidak bisa digunakan. Mereka kehabisan uang tunai. Reza mencoba menghubungi teman-teman bisnisnya untuk meminjam uang atau bantuan hukum. Tetapi satu persatu pintu tertutup. Nama Pak Jaya dan kata sengketa aset yayasan cukup membuat semua orang enggan terlibat. Lebih buruk lagi, gosip tentang mereka kini sudah menyebar penuh. Telepon dari teman-teman yang biasanya ramah berubah menjadi pertanyaan bernada sindiran. Undangan acara sosial yang biasa mereka terima mendadak berhenti. Lingkaran elit yang dulu mereka banggakan kini menutup pintu rapat-rapat. Di malam kedua, Bu Sukma yang biasanya angkuh, duduk lemas di ruang tamu yang berantakan. Ini tidak bisa dibiarkan. Reza, ratapnya. Kita tidak bisa diusir begitu saja seperti gelandangan. Ibu tidak mau tinggal di kontrakan sempit. Lalu ibu mau bagaimana? Balas Reza, frustrasi. Anindya benar-benar mengunci kita. Kita bahkan tidak punya uang untuk membayar taksi. Semua aset kita dibekukan. Dia menatap ibunya dengan pahit. Ini semua karena ibu terlalu gegabah membuang barang-barang ayah Anindya. Bu Sukma terdiam sejenak. Lalu matanya tiba-tiba berbinar dengan ide licik yang terakhir. Kita harus memancingnya keluar. Anindya itu perempuan yang suka drama. Kita beri dia drama. Kita adakan pesta kecil. Kita undang beberapa tetangga. Biarkan mereka melihat kita baik-baik saja. Masih tertawa. Itu akan membuat Anindya panik dan akhirnya mau bernegosiasi. Reza ragu. Tapi kita tidak punya uang. Bagaimana mau pesta? Kita masih punya beberapa botol anggur mahal di gudang dan makanan kaleng sisa catering, kata Bu Sukma. Kita buat seolah pesta sederhana yang hangat. Ini hanya sandiwara. Kita harus meyakinkan Anindya bahwa ancamannya tidak mempan. Maka mereka pun melaksanakan rencana putus asa itu. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang tersisa, mereka membersihkan sedikit teras depan. Dinda menghubungi beberapa teman yang masih mau datang, meyakinkan bahwa gosip itu hanya fitnah. Sore itu, pesta kecil mereka berlangsung canggung. Hanya segelintir orang yang datang, dan kebanyakan datang bukan karena simpati, melainkan karena penasaran, ingin melihat langsung keluarga yang sedang jadi bahan gosip. Bu Sukma memaksakan tawa. Reza menuang anggur dengan tangan gemetar. Dinda berusaha terlihat ceria, tepat di tengah pesta canggung itu. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, turun seorang utusan dari kantor Pak Jaya, ditemani 2 petugas keamanan dan seorang notaris. Utusan itu berjalan tenang menuju teras. Di hadapan semua tamu, yang langsung terdiam. Dengan suara yang jelas, dia membacakan surat resmi atas nama Yayasan Wijaya Sejahtera dan pengelola tunggalnya. Batas waktu pengosongan rumah telah berakhir hari ini. Seluruh penghuni diminta meninggalkan properti ini segera. Kegagalan untuk mematuhi akan berlanjut ke proses hukum pidana. Tamu-tamu yang hadir membeku. Lalu, satu persatu, mereka beranjak pergi dengan canggung, berbisik-bisik. Pesta yang dimaksudkan untuk menyelamatkan harga diri itu justru menjadi panggung kehancuran mereka yang disaksikan banyak mata. Bu Sukma terduduk di kursi teras. Wajahnya pucat pasi. Dinda menangis di sudut. Reza berdiri mematung, memegang gelas anggur yang kini terasa pahit di tangannya. Saat itulah saya datang. Untuk terakhir kalinya. Saya berjalan masuk ke halaman rumah ayah saya, melewati teras tempat mereka terpuruk. Reza menghampiri saya dengan langkah terhuyung. Anindya,
Tolong. Jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Aku suamimu. Saya berhenti dan menatapnya. Pria yang dulu saya harapkan akan membela saya. Pria yang justru memilih diam saat barang-barang ayah saya dibuang seperti sampah. Suami, ulang saya pelan. Mas, di mana kamu saat barang-barang ayah saya tergeletak di halaman, basah oleh hujan? Di mana kamu saat ibumu menjual kursi tempat ayah saya dulu duduk? Saat itu kamu bilang, jangan dibesar-besarkan. Reza menunduk, tidak mampu menjawab. Saya tidak sedang membesar-besarkan apapun. Mas, lanjut saya. Saya hanya membersihkan apa-apa yang tidak berguna bagi saya. Persis seperti yang saya katakan di hari pertama saya pulang. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir dari map saya dan menyerahkannya kepada Reza. Ini gugatan cerai. Pak Jaya sudah menyiapkannya. Kamu boleh tanda tangan sekarang atau di pengadilan. Pilihanmu. Tangan Reza gemetar memegang surat itu. Bu Sukma berteriak histeris dari teras. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini pada keluarga kami. Kami ini darah dagingmu sekarang. Saya menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan sedikit ketegasan masuk ke dalam suara saya. Keluarga, Bu. Keluarga tidak membuang kenangan orang tua satu sama lain seperti sampah. Keluarga tidak merampas rumah yang bukan haknya. Ibu sendiri yang berkata, semua barang ayah saya tidak berguna. Sekarang, hukum berkata, ibulah yang tidak punya hak apapun di sini. Bu Sukma terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi itu bukan air mata penyesalan yang tulus. Itu air mata seseorang yang baru menyadari bahwa istananya dibangun di atas pasir. Saya berbalik kepada para petugas. Beri mereka waktu untuk mengemas barang pribadi. Setelah itu, kunci semua pintu. Mulai besok, rumah ini kembali berada di bawah pengelolaan yayasan. Malam itu, Bu Sukma, Reza, dan Dinda meninggalkan rumah megah di Menteng dengan beberapa koper. Tidak ada mobil mewah yang menjemput. Tidak ada teman yang datang membantu. Mereka pergi seperti yang pernah mereka lakukan pada kenangan ayah saya. Diusir tanpa kehormatan. Saya berdiri di teras, menatap gerbang besi tinggi yang perlahan tertutup di belakang mereka. Saya tidak merasa puas dengan cara yang kejam. Saya hanya merasa lega, seperti seseorang yang akhirnya berhasil membersihkan racun dari dalam tubuhnya. Setahun telah berlalu sejak malam itu. Rumah peninggalan ayah saya kini telah saya kembalikan ke wujud aslinya. Saya membongkar semua renovasi norak itu. Saya mengembalikan nuansa Eropa klasik yang dulu ayah cintai. Setiap perabotan antik yang sempat dibuang, yang berhasil saya selamatkan malam itu, kini saya tempatkan kembali. Di salah satu ruangan, saya membuat sebuah ruang khusus. Bukan sekadar gudang, tapi sebuah museum kecil yang penuh cinta. Di sana, saya menyimpan lukisan ayah, jam antiknya, buku-bukunya, dan kursi jati tua yang berhasil saya tebus kembali dari pembeli sebelum sempat dipindah tangankan. Di dinding, saya gantung foto ayah sedang menggendong saya kecil di teras rumah ini. Foto yang dulu saya pungut dari genangan air. Yayasan Wijaya Sejahtera kini berkembang pesat di bawah kepemimpinan saya. Beberapa bulan lalu, kami meresmikan kembali gedung yayasan setelah pemugaran. Dalam acara itu, saya berdiri di podium dan menyampaikan pidato tentang satu hal yang ayah selalu ajarkan, integritas dan menjaga warisan. Di samping saya, berdiri Pak Jaya dan Mbak Sisil, dua orang yang setia menemani saya melewati badai itu. Sementara itu, kehidupan Bu Sukma, Reza, dan Dinda terus merosot. Mereka berpindah-pindah tempat tinggal, dari kontrakan ke kontrakan yang semakin sempit. Reza, yang dulu hidup dari status istrinya, kini bekerja serabutan. Konon, suatu hari dia melihat berita peresmian yayasan di televisi. Sebuah warung tempat dia bekerja. Di layar itu, dia melihat saya, mantan istrinya, berdiri tegak dan tersenyum di puncak kejayaan. Katanya, Bu Sukma yang kebetulan ada di sana menangis. Bukan air mata kemarahan, melainkan penyesalan yang datang terlambat. Saya mendengar kabar itu tanpa rasa puas dan juga tanpa rasa kasihan. Mereka hanya menuai apa yang mereka tanam. Dinda, kabarnya,
Kini hidup berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tidak pernah betah lama. Rasa percaya diri palsu yang dulu dia bangun dari kekayaan kakaknya, kini telah runtuh sepenuhnya. Tidak ada lagi teman sosialita yang mau mengangkat teleponnya. Lingkaran yang dulu dia banggakan adalah lingkaran yang sama, yang kini menjadikannya bahan cerita di setiap jamuan makan. Mereka bertiga, kabarnya, kini saling menyalahkan tanpa akhir. Bu Sukma menyalahkan Reza yang lemah. Reza menyalahkan ibunya yang gegabah. Dinda menyalahkan keduanya. Rumah tangga yang dulu mereka bangun di atas ambisi merebut warisan orang lain, kini hancur oleh ambisi itu sendiri. Kembalinya kemewahan bagi mereka hanyalah mimpi kosong yang tak akan pernah terwujud. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Jangan pernah menilai kesabaran seseorang sebagai kelemahan. Dan jangan pernah meremehkan apa yang diperjuangkan orang lain dengan sepenuh hati, hanya karena di matamu itu terlihat tua dan tak berharga. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bekerja keras, mandiri, namun tetap memilih bersabar demi sebuah rumah tangga yang sebenarnya sudah lama retak. Mereka menelan setiap penghinaan, berpikir bahwa mengalah adalah bentuk cinta. Padahal ada batas di mana mengalah berubah menjadi mengizinkan. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Reza, bukan jahat secara terang-terangan, tapi pengecut dalam diam. Pria yang memilih menutup mata demi ketenangan sesaat, sampai akhirnya kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua di luar sana yang karena rasa cemburu atau ketakutan kehilangan kuasa, memperlakukan menantu seperti pesaing yang harus ditaklukkan. Mereka lupa bahwa rumah yang dibangun di atas penghinaan tidak akan pernah benar-benar menjadi rumah. Suatu sore, saya berjalan-jalan di taman rumah saya. Saya menatap gerbang besi yang kini selalu tertutup rapat. Saya tersenyum. Bukan karena saya senang melihat mereka menderita, tapi karena saya bangga pada diri saya sendiri yang akhirnya berani mengambil tindakan. Saya tidak lagi mencari cinta yang harus saya beli dengan harga diri. Saya mencari kedaulatan atas diri saya sendiri, dan saya telah menemukannya. Saya membuktikan bahwa seorang perempuan bisa berdiri tegak, sukses, dan bahagia tanpa bergantung pada pria yang salah. Rumah ayah saya kini terasa hangat kembali, bukan karena cat mahal atau lampu kristal, tapi karena ia kembali menjadi rumah yang dipenuhi kehormatan. Harga diri dan integritas memang tidak ternilai harganya. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkan apa yang Anda miliki, karena kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk membersihkan hal-hal yang tak berguna dari hidup Anda. Bahkan jika hal itu adalah orang-orang yang menyebut diri mereka keluarga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk bertahan dalam penghinaan, atau memilih untuk berdiri dan merebut kembali apa yang menjadi hak kita. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.